Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Aditya Wibowo, siswa kelas 11 PPLG SMK Taruna Persada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus sistem manajemen perpustakaan sekolah yang akan saya kerjakan menggunakan MySQL dengan menerapkan storage, prosedur, trigger, dan transaction control. Tugas ini tugas ini bertujuan untuk membuat sistem Tujuan nih apa sih? Tugas ini bertujuan untuk membuat sistem peminjaman buku di perpustakaan sekolah. Sistem ini dibuat agar pencatatan peminjaman buku dapat dilakukan secara rapi dan terstruktur. Sebelum masuk ke tahapan pengerjaan, saya akan menjelaskan struktur database yang digunakan. Struktur database saya yang akan saya gunakan. Di sini ada tabel pertama, yaitu tabel siswa yang berisi data siswa yang akan melakukan peminjaman ke tabel peminjaman. Tabel kedua yaitu tabel buku, berisi beberapa buku yang tersedia untuk dipinjamkan. Tabel ketiga yaitu tabel peminjaman yang digunakan untuk mencatat setiap peminjaman buku yang dilakukan oleh siswa. Yang terakhir adalah tabel log aktivitas yang digunakan untuk mencatat aktivitas sistem yang dilakukan oleh siswa untuk meminjam buku. Oke. Langkah pertama, kita akan membuka database. Langkah pertama kita akan masuk ke MySQL dulu. Menggunakan cmd MySQL main load. Lalu di sini kita create database. Apa namanya? Oh ya, perpustakaan. Oke. Lalu kita create tabel siswa yang berisi satu tabel siswa yang berisi satu ID siswa, lalu int primary key auto increment. Nah, nama varchar 50 not null. Lalu kelas varchar 10, baru jumlah pinjaman, gunanya untuk berapa kemudian pinjam. Jumlah pinjaman maka parcel apa itu int default null karena nggak minjam. Baru status blokir untuk melihat keaktifan siswa itu masih ada nggak. Blokir enum aktif. Diblokir defaultnya kita bikin aktif, spasi aktif. Oh iya, no database selected belum kita use aja, belum di use perpustakaan. Oke, sorry kalian ID nama langsung aja kan, udah dibikin tadi. Status
you have error. Oke, varcharnya salah. Oh, ID. Aduh, kok malah ke ID sih? Kita bikin create table ID varchar benar not null kelas. Oh, ini salah, varchar. Lalu tadi apa? Oh iya, peminjaman, jumlah pinjaman, status. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel kedua, yaitu tabel buku, ya kan? Create tb buku, create tabel buku, lalu kita ID buku int primary, auto increment. Lalu di judul kita bikin varchar 10 100 0. Lalu di pengarang kita bikin varchar 50 ya kan, stoknya kita kasih int, defaultnya 0. Baru sini kan baru stok tersedia atau masih davis enum ya, koma tidak terangkali tidak default ya, karena bukunya belum tentu ada yang baca. Baru kita sini selesai, tap oke. Lalu create tabel ketiga, tabel peminjaman. Tabel peminjaman ini kita kasih apa? Oh ya, tabel pinjaman ID peminjaman oke. int primary key auto increment. Terus ini baru kita buat foreign key nya ID siswa, int baru ID buku, kita foreign key lagi buku, int harus sama coy. Dari mana ini kan kita bikin ID siswa int, bisa defaultnya 11 apa 12 gitu kalau nggak dikasih ini ya, tanda kurung kayak gini. Oke, lalu sini tanggal pinjam, selanjutnya tanggal pinjam, yang tanggal pinjam kita kasih date, lalu kita tanggal jatuh apa sih, jatuh tempo. Ini kayak tanggal kapan dia mulai ngulangin bukunya, harus date, kita kasih date juga. Baru tanggal kembali, ini buat apa ya? Lalu kita bikin suaraku kerekod lah, tes. Oke, tanggal pinjam, baru kita kasih status peminjamannya enum, status buku yang dipinjam ya kan, enum dipinjam, koma di status buku dikembalikan terlambat. Kita bikin ininya langsung seperti default, baru denda desimal
desimal, kita kasih desimal 10,2 default 0, baru kita komakan lagi soal foreign apa foreign oke, ID siswa references siswa ID siswa. Oke, ini untuk nambahin foreign key, lalu kita samakan aja kayak tadi, jangan beda di sini ID buku di sini juga buku, tabel buku ini tabel, ini nama buku tabel kita tadi. Ini nama apa namanya, nama file kita yang di pinjaman, ID buku foreign key. Oke, lalu kita kok di koma oke. Mana nih salah? Gimana nih salah? Cek the manual outline 8 desimal default 0 desimal. Cek the manual, you have error in syntax. Coba kita tengok dipinjam. Oke, udah. Terus desimal default 0, you have error status ini 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti desimal, denda desimal 10. Gimana cuy? Dikarenakan kurang teliti tadi kan, rupanya belum dikasih koma. Kita buat database baru namanya peminjam, bukan database baru yang tadi, ID siswa, samakan aja kayak tadi, tanggal pinjaman date, tanggal jatuh tempo. Nah, di sini belum ditambah ini, baru apa tadi, jatuh tempo kembali, denda. Oh ya, denda di atas sih, jatuh tempo date, status, denda, foreign key. Oke, jadi selanjutnya kita bikin tabel log aktivitas, create tabel log aktivitas. Terus setelah dibuat, belum dibuat ya, ID log kita kasih kayak tadi, primary. Oke, auto increment. Oke, pas. Terus di koma, terus waktu timestamp default current timestamp, baru kita ini untuk kapan waktunya aja, aktivitas varchar 10 berapa, 100. 100. Terus kita gini kan,
kurang lagi karena untuk nutup ini titik koma. Error. Primary key auto kan benar kan, ada yang salah pinjaman. Primary key ID log primary key auto pinjaman. Sebar coy. Oke, pokoknya salah di sini coy. Wah, R-nya kurang ya kan. Kita ulang lagi. Create double aktivitas ID current. Oke, baru aktivitas default. Loh, kok error lagi? Di mana ini errornya? Timestamp. Oke, salah di sini coy. Aktif karena kurang teliti kan. Ini belum ada apanya dia. Kayak cara apa intinya. Lupa pula apa namanya. Log aktivitas. Ah, iya kan, log aktivitas. Terus ID. Di sini kita jangan lupa int. Pop. Masukkan lagi waktu kurens, jangan salah lagi. Oke, lanjut mengecek apa namanya, mengecek tabel yang sudah ada. So tabel kita cek dulu ya kan. Up. Ini udah ada 4 tabel kita yang tadi dijelasin di awal ini. Mana ini, TB siswa, TB buku, TB peminjaman, TB aktivitas buku, aktivitas peminjaman siswa. Lalu jika sudah, kita buat apa, double awal dulu. Di sini kita pakai insert info siswa, memakai nama ini, nama baru kelas. Kita sisipkan di dua ini, di dua field. Values, di sini saya memakai nama saya aja, Galang. Terus X I kelas 11 PPLG. Baru oh iya, lupa kan, inilah sekali di sini lupa apa kita ada. Oke, baru kita insert juga di buku, insert into buku, baru judul, pengarang, baru stoknya. Ada apa enggak bukunya. Values, bukunya tentang apa yang enak. Oh ya, sesuai jurusan aja kan, pemrograman. Lalu pemrograman, baru anon pengarangnya kita buat siapa, James. Baru kita ini stoknya kasih 3. Terus top. Oke, selanjutnya kita buat store produk digunakan untuk memproses peminjaman. Apa sih kok kayak store produk ini kita gunakan untuk memproses peminjaman buku oleh siswa ya kan. Baru kita buat daily
delimiter stop. Aduh, begin start transaction tuh, baru kita save point. Ini untuk save point ya kan, save point 1, insert into peminjaman, insert itu peminjaman, ID siswa, ID buku, tanggal pinjam, sorry, tanggal pinjam, baru kita kasih passwordnya, takut error, tanggal jatuh, tempo, baru status, values 1 current data dengan mana nih, current add coordinate. Ini untuk nambahkan data sekarang, apa data hari dipinjam sekarang kayaknya. Top coordinate, baru kita tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, langsung kita ginikan interval 7 day. Ini untuk batas jatuh tempo ya. Kalau kita tutup kurung yang tadi, koma, dipinjam start untuk update status. Baru save point SP2. Itu kan SP1 kita sini, di sini SP2 kita kasih. Update buku set stop sama dengan stop -1, berkurang bukunya. Aduh, tuh where ID buku sama dengan 1. Oke, stop, commit, apa ini, sabarnya kita coba perbaiki, bisa ini, dimana yang salah padahal. Error sekali. Oh, save pin. Bodoh kali save pin. Ulang. Di mana kata tadi? Oke, delete terminal, begin, start transaction. Oh, ini salah, kurang on. Save point. Delete terminal, begin, save point. Kita ulang lagi yang tadi ya. Sorry. Insert, save point 2, update buku, set stop. Aduh, salah. Sorry. Mana caranya? Maaf ya, tolong lagi. Bos, capek kali aku nih. Jalan benar, begin, start. Kok
Set point. Inilah. Ini dulu. Berapa kali kita salah sini? Enggak, kita aku aja. Delimited. Baru update. Jauh kali kita di sini, Bang. Baru dibikin create prosedur pinjam buku. Pinjam buku satu. Prosedur pasti itu kan. Baru kita begin start dan dari adalah males ketik ini. Save point kita tambahin, baru insert, baru kita save point 2, baru update buku set stock min 1. Jangan lupa where mana tadi where. Nah, ini where produk ID buku 1. Jadi kita commit top baru end. Bismillah. Aduh, pinjam aman. Sorry. Maaf ya aku jeda tadi. Masih apa habis bateraiku tiba-tiba. Salah di sini rupanya. Apa namanya? Nih, data timer, prosedur, begin, start transaction, save point, insert. Nah, di sini nggak boleh pakai spasi. Tanggal pinjam. Aku spasikan pula tadi. Baru. Aduh, inilah malasnya. Kita kasih mana nih? Save point 2. Oke, save point 2. Update buku, set stock, where, commit, and data timer. Ulang lagi ya, prosedur. Begin, start, set point. Oke, insert. Mana? Interval harusnya. Interval. Baru kita set point 2. Set point, update buku, set stop, where, commit, end. Wis error semua apa? Apa adanya? 5000% rate. Adline 10. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Apa ada? Komit. Gangguan ini. Udah kayak gini aja. Kok kayak gini kita? Oh, salah masih tadi. Lupa record tadi. Pas lagi siap beneran kan. Baru kita call. Proses. Berapa sih? Pinjam buku 1. Tetap. Oke, kita tengok dulu. Aduh, jago pula. SC baru siswa peminjaman ini deskripsi. Jadi jatuh aja sih. Nanti itu baru kita proses pinjam buku 2 pakai rollback. Kita sekarang menggunakan rollback.
from apa tadi, kita buat peminjaman. Oke, masuknya tanggal berapa nih, tanggal 1, eh bulan 1 tanggal 26 jatuh temponya. Kalau sekarang tanggal 19 kan 7 hari kan. Terus kita rollback ke tadi, delimiter yang utang, red prosedur pinjam dua. Nah, ini adalah pinjam buku dua, pinjam buku dua. Takut error pula ya kan. Kali ini baru begin, iya kan, kita declare stok buku INT tab, baru samakan dulu kayak tadi berapa kali. Start transaction select stop select stop into stock buku from buku di mana where ID buku. Jika stok buku lebih stok buku lebih besar dari 0, dan gimana nih, insert into peminjaman ID siswa, ID buku, tanggal pinjam, koma, tanggal jatuh tempo, koma, status. Salah betul pula, always 1,1 coordinate add coordinate interval 7 dari baru kita gini kan, koma besar didai, baru dipinjam, baru update update buku min top min satu
Tuh, komit, save, download, jika download tidak usah di baru M. Ini lama sekali. Di mana salahnya coba ada kayak gini. Oke, kita ulang ya. Ya, ada. Kalau saudara pinjam buku 2 sama dengan pinjam buku baru kita begin. Coba kita pakai rumus ada kan, begin, start, begin, start transaction, declare, stop buku. Oh, memang nggak bisa pakai huruf kecil di sini. Baru select, sign. Terus sama kan, apa? Select, stop, kok step sih? Pintu, stop buku. Ada yang tadi bikin stop buku. Stop buku mana? Data awal buku. Ada. Stop buku. Set ID buku sama dengan satu tab baru if jika tab buku mana insert tadi error lagi capek. Oh, ini insert into peminjaman.
peminjaman. Seperti sih. Sama-sama. ID siswa, ID ID siswa, ID buku, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, terus step kasus ini kita lalu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu satu koma kulet dat add kulet interval 7 9 7 koma update set stop stop dan satu where ID buku sama dengan satu. Lah, kok ada tanda itu lah? Mau enter lah lo. Ada error lain. Lah, biarin lah. Commit. Sih. Stop. Apa ada ini? Belum. Apa masa? Oh iya. Harusnya declare dulu kan? Select stock from buku where ID stock if insert valuasi. Kan enak lagi dia loh. Kok komir? Grafik santai. Tak pantang menyerah sebelum bisa. Create begin. Declare. Ini yang tadi
C and if udah sih salah semua. Oh and if coba bener nggak benar apa enggak doi. Oke, begin start record from Google ID if stop insert ID always dot stop well commit LC rollback untuk rollback bam 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 tut tut and if spasi and tut 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 alah tuh well ID. Oke, di sini udah jadi. Ya, setelah coba-coba akhirnya jadi juga. Walaupun agak janggal ya kan, dikit aja. Lalu kita selanjutnya, tengok dulu. Kita pakai, tapi nanti aja pakai kali. Yakin ini. Lulus. Delimiter dulu. Delimiter tetap baru create produk blok pinjaman. Blok pinjaman. So, after insert banyak nanti pada tadi insert on pinjaman baru kita for H for H kalau begin tadi emang apa tadi takut salah insert into log aktivitas ya kan log aktivitas tadi mana log aktivitas oke. Aktivitas values terjadi peminjaman buku biar ada log aktivitas peminjaman buku baru kita top di N huruf besar N bismillah error terus ya. Nah harusnya kita kan bikin trigger ya kan delete timer mana deh kok nih delete timer create trigger salah trigger oke baru after insert error for H begin insert values and wis oke percobaan pertama delimiter kedua salah loh sorry untuk cek hasil lagi nih kan jatuh deh sel ada terlampau nih select bintang siswa
Select bintang from siswa. Kok nggak mau ya? Delimiter. Apa belum di end, gara-gara belum di end tadi? Delimiter spasi top. Oke, ini baru. Ah, tuh kan. Select bintang from buku. Nah, bisa stoknya 2. Select from peminjaman. Select bintang from log aktivitas MPT. Berarti call apa namanya? Call apa tadi kita bikin ya? Call that apa ini? Nah, kita kalau mau pakai Google Data ini tinggal call peminjaman saat peminjaman 1. Sabar. Peminjaman kita bikin apa? Pinjam buku 2. Kal pinjam buku 1. Oke, pinjam buku 2 biar isi data tabel. Data tabel semuanya. Select bintang from peminjaman. Tuh, nambahkan 3. Select bintang from buku. Kok buki? Tuh kan nambah. Iya nambah dikit. Log aktivitas. Tuh nambah 2. Yang tadinya di sini berapa? 0 jadi nambah 2. Oke. Sekian penutup. Sekian penjelasan dari saya, praktek dari saya. Dengan adanya start product, trigger, dan transaction, sistem peminjaman buku menjadi lebih cepat, aman, terstruktur, dan otomatis. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan jika ada kata yang terbata-bata, juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.